Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riza Arisanti Latifah. Saya dosen di program studi ilmu keperawatan Universitas Muhammadiyah Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait materi mata kuliah yang saya ajar di program studi ilmu keperawatan, yaitu mata kuliah keperawatan kesehatan jiwa dan psikososial. Untuk bobot SKS pada mata kuliah ini ada 3 SKS, di mana 2 SKS untuk teori dan 1 SKS untuk praktikum. Untuk mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa semester 4. Nah, adapun untuk deskripsi mata kuliah pada mata kuliah keperawatan kesehatan jiwa dan psikososial ini, yaitu mata kuliah ini mempelajari tentang konsep-konsep dan prinsip-prinsip serta tren dan isu kesehatan keperawatan jiwa. Nah, dalam mata kuliah ini juga dibahas tentang klien sebagai sistem yang adaptif dalam rentang respon sehat jiwa sampai ke gangguan jiwa. Kemudian upaya keperawatan dalam pencegahan primer, sekunder, tersier terhadap klien dengan masalah psikososial dan masalah spiritual serta gangguan jiwa juga merupakan fokus utama pada mata kuliah ini, termasuk hubungan terapeutik secara individu dalam konteks keluarga dan penerapan terapi modalitas keperawatan. Untuk materi pembelajaran pada mata kuliah ini ada sejarah keperawatan jiwa, tren dan isu keperawatan jiwa, proses terjadinya gangguan jiwa dan perspektif keperawatan jiwa, konsep stres, rentang sehat sakit jiwa dan coping, konseptual model keperawatan jiwa, prevensi primer, sekunder dan tersier, peran perawat jiwa, kemudian ada asuhan keperawatan pada klien sepanjang rentan kehidupan, mulai dari ibu hamil, bayi, toddler, preschool, usia sekolah, remaja, dewasa, sampai ke lansia. Kemudian ada asuhan keperawatan klien dengan gangguan konsep diri, ada asuhan keperawatan klien dengan gangguan kecemasan, kehilangan, ketidakberdayaan, keputusasaan, dan distres spiritual. Adapun kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah keperawatan kesehatan jiwa dan psikososial ini, salah satunya ada melakukan simulasi asuhan keperawatan pada ibu hamil, bayi, toddler, preschool, usia sekolah, remaja, dewasa, dan lansia. Kemudian melakukan simulasi asuhan keperawatan pada klien dengan gangguan konsep diri, pada klien dengan kecemasan, pada klien dengan kehilangan, ketidakberdayaan, keputusasaan, serta distres spiritual. Untuk metode pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah keperawatan kesehatan jiwa dan psikososial ini, yaitu dengan metode DIA atau Delivery Interaction Assessment, di mana pada setiap proses pembelajaran saya memberikan materi, berdiskusi dengan mahasiswa, dan memberikan tugas kuis berupa kuis, kemudian ada penilaian akhir nanti untuk UTS dan UAS, serta ada penilaian kemampuan mahasiswanya. Untuk semua proses pembelajaran baik daring maupun luring telah terfasilitasi oleh sistem pembelajaran yang telah dikembangkan oleh Universitas Muhammadiyah Cirebon, yaitu berupa grid system. Sedangkan pembelajaran untuk pembelajaran teori telah berbagai metode saya lakukan, seperti ceramah, kemudian diskusi melalui case study atau studi kasus. Kemudian untuk pembelajaran praktikum saya menggunakan metode demonstrasi, redemonstrasi, dan case study, serta aplikasi langsung ke masyarakat melalui edukasi. Kemudian untuk metode case study juga diberikan di akhir praktikum juga untuk simulasi asuhan keperawatan agar mahasiswa mampu memiliki gambaran terkait kasus-kasus yang mereka hadapi di keperawatan jiwa melalui menganalisis kasus, mencari penyelesaian masalah dari kasus tersebut, serta memberikan intervensi sesuai dengan kasusnya. Dalam pembelajaran mata kuliah keperawatan kesehatan jiwa dan psikososial ini, sistem penilaian yang saya gunakan yang pertama
ada penilaian dari segi teori, yaitu melalui ujian tengah semester dan ujian akhir semester dengan bobot masing-masing 25%, untuk UAS 25% dan untuk UTS 25%. Untuk tindakan keperawatan, ujian dilakukan secara praktek atau dengan metode OSCE atau evaluasi objektif struktural clinical dan assessment dengan bobot 20%. Dan untuk selanjutnya yaitu penilaian tugas terstruktur dengan bobot 20%, dan yang terakhir yaitu dengan penilaian kehadiran mahasiswa sebanyak 10%. Baik, Bapak Ibu semua sekalian, demikian yang dapat saya jelaskan terkait mata kuliah keperawatan kesehatan jiwa dan psikososial. Berikut ini setelah ini akan saya tampilkan metode pembelajaran pada mata kuliah keperawatan kesehatan jiwa dan psikososial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, oke. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan pertemuan selanjutnya ya, terkait asuhan keperawatan pada pasien dengan ansietas atau kecemasan ya. Oke. Sebelum kita mulai perkuliahan kali ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, berdoa selesai. Untuk absensi nanti silahkan buka gridnya masing-masing dan bisa absen di gridnya ya. Nah, untuk gridnya itu nanti akan ditutup selesai perkuliahan kali ini ya. Nah, kita mulai saja untuk perkuliahan kali ini terkait dengan asuhan keperawatan pada ansietas ya. Nah, di sini ada yang pernah merasa cemas belum ya? Ada. Siapa yang pernah merasa cemas? Saya. Siapa aja? Semuanya ya? Hampir semuanya. Oke, biasanya cemasnya karena apa? Mau OSCE. Mau OSCE. Oke, kemarin habis OSCE ya, semester lalu ya. Oke, habis OSCE. Biasanya pada saat cemas itu apa saja yang dirasakan? Berdebar. Oke, tremor. Oke, panas dingin. Mules, ada yang sampai mules ya. Oke, itu masih hal yang wajar ya. Nanti kita bisa bedakan mana cemas yang bisa dikatakan masih wajar dan mana cemas yang bisa dikatakan dia gangguan ya, atau ada masalah pada kejiwaannya ya. Oke, di sini ada yang bisa mendeskripsikan cemas itu apa sih? Tadi kan merasa cemas nih, kira-kira apa nih cemas? Naya? Ketidakpercayaan diri. Apalagi? Ketakutan yang berlebihan. Oke, bagus sekali ya. Tadi teman-teman sudah mengungkapkan rasa cemasnya, sudah menjelaskan apa itu cemas. Nah, kita bahas ya. Nih, ini tujuan pembelajarannya ya. Kita dari pembelajaran ini nanti kita akan melakukan simulasi asuhan keperawatan pada pasien dengan kecemasan atau ansietas ya. Nah, ini pengertian cemasnya ya. Di sini dijelaskan bahwa cemas ini adalah istilah yang paling sederhana atau respon tubuh yang paling sederhana ketika seseorang itu menerima ancaman, ketika seseorang itu mengalami stres. Nah, itu bisa dikatakan dia cemas. Tadi kan ada yang bilang cemasnya karena OSCE, berarti ancamannya, stresornya, penyebabnya karena OSCE itu ya. Nah, itu karena ada OSCE jadi merasa tadi sakit perut, berdebar ya, ada yang sampai keringat dingin ya. Nah, itu bagian dari respon tubuh kita ketika kita menerima suatu stresor ya. Nah, stresor itu yang dinamakan tadi penyebabnya dari OSCE-nya tadi ya. Oke, mungkin selain OSCE ada lagi selain OSCE? Mau PKL ya? Mau PKL cemas
cemas juga. Oke. Oh, takut tidak di ACC askepnya sama si A-nya. Oke, itu juga menjadikan stresor sendiri ya ketika kalian akan PKL. Nah, untuk semester ini kemarin sudah ya PKL. Oke. Pada saat mau PKL mengalami cemas, tanda-tandanya apa saja? Ada yang sampai bisa tidak tidur? Gangguan pola tidur? Ada yang penurunan nafsu makan atau malah sebaliknya? Nah, itu berlangsung berapa lama? 1 minggu, 2 minggu sampai PKL-nya selesai. Oke, nah sebenarnya kalau rentang waktunya sampai 2 minggu sampai lebih dari sebulan itu yang bisa disebut dengan gangguan ya. Kalau misalnya rentang waktunya masih dalam waktu 1 minggu itu masih bisa dikatakan dia normal ya, mengalami ansietas atau kecemasannya. Nah, kalau sudah lebih dari 1 bulan, nah ini yang harusnya membutuhkan yang namanya pengobatan secara medis. Jadi nanti pengobatannya tidak hanya non farmakologi saja, tapi bisa dengan farmakologi juga ya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke, ini ya, ini yang dinamakan dengan kecemasan. Nah, penyebabnya apa saja ya? Nah, di sini ada faktor biologis ya. Nah, faktor biologis ini seringkali terjadi kaitannya dengan kimia pada otak. Contohnya, ada yang bisa memberikan contoh dari biologis? Dari fisiknya. Misalnya nih, pasien-pasien yang dengan riwayat penyakit kronis, stroke misalnya, atau mungkin diabetes yang dia sudah mengalami penyakit itu sudah lama. Nah, dia mungkin akan timbul suatu kecemasan, misalnya takut kalau usianya tidak akan lama lagi. Misalnya kalau pasien stroke misalnya takut karena dia misalnya selalu merepotkan orang ya. Nah, itu biasanya karena faktor secara biologisnya ya. Jadi ada keterkaitan antara masalah fisiknya dengan otaknya tadi, terkait ketakutan-ketakutan pada si pasiennya ya. Kemudian secara psikologis ya. Secara psikologis contohnya ada yang bisa memberi contoh? Secara psikologis berarti bukan fisik, psikisnya. Contohnya tadi ada yang sudah menjawabkan salah satu contoh yang sudah disebutkan di awal. Misalnya apa? Paranoid. Misalnya dia ada gangguan penyerta lain, misalnya bipolar ya. Atau mungkin misalnya pasien-pasien dengan apa? Obsessive compulsive disorder atau OCD ya. Pernah dengar kata OCD? Nah, biasanya pasien-pasien dengan OCD itu kan dia gangguan kepribadian, dia suka melakukan kegiatan secara berulang-ulang ya, obsessive compulsive disorder. Nah, itu juga bisa menyebabkan seseorang mengalami kecemasan, kok saya sering melakukan kegiatan ini berulang-ulang. Atau mungkin pada pasien-pasien dengan OCD misalnya ketika dia mau keluar rumah nih ya, mau pergi, mau berangkat ke kampus atau mau berangkat kerja, sudah mematikan lampu-lampu di rumahnya, sudah memastikan tidak ada kompor yang nyala misalnya. Dia sudah keluar rumah, mengunci rumahnya, kemudian dia mengulangi lagi, kayaknya saya belum matiin kompor nih, belum matiin air nih, belum matiin lampu nih. Nah, itu bagian dari obsessive compulsive disorder ya. Itu. Jadi salah satu contohnya itu bisa menyebabkan kecemasan. Kemudian lingkungan ya. Di sini ada yang suka demam panggung? Ada yang suka, aduh saya kalau maju ke depan suka takut nih ya. Nah, itu juga bagian dari lingkungan ya. Atau tadi karena OSC ya, atau tadi misalnya PKL di tempat baru, kita harus menyesuaikan misalnya dengan perawat-perawat yang di sana, takut tadi si A-nya
tidak ACC. Nah, itu lingkungan yang baru. Misalnya kalian terbiasa praktek di Cirebon, tiba-tiba nanti selesai keperawatan jiwa nih, kesehatan jiwa, kalian prakteknya di rumah sakit Provinsi Jawa Barat, rumah sakit jiwa. Nah, itu kan dari segi lingkungan ya, apa sih kamu gitu. Nah, sering ya, apalagi biasanya ini terjadi pada cewek-cewek yang mendekati menstruasi ya, atau PMS. Nah, kemudian rasa takut berlebihan itu juga menjadikan tanda dan gejala secara emosional ya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke, kita lanjut. Nah, ternyata kecemasan itu ada tingkatannya ya, ada fasenya ya, mulai dari kecemasan ringan sampai panik ya. Nah, kalau misalnya ringan, ciri-cirinya apa saja? Nah, di sini biasanya kalau dia masih gejalanya masih ringan, dia masih bisa mengendalikan dirinya ya, masih bisa diajak ngobrol masih nyambung ya, masih ada konsentrasinya ya, hanya dia gelisah-gelisah kecil aja, gigit kuku tadi misalnya, itu dikatakan kecemasan ringan atau mild anxiety ya. Kemudian kecemasan sedang ya. Kecemasan sedang ini biasanya ciri-cirinya atau tanda dan gejalanya, dia mulai ada penyempitan pada persepsinya ya, dimana dia mulai kurang fokus ya, dimana dia mulai sulit berkonsentrasi ya, itu. Kemudian di sini mulai ada peningkatan detak jantung ya, nafasnya lebih cepat ya, mulai merasa tegang dan merasa gugup. Nah, ini tanda-tanda kecemasan tingkatannya yang sedang ya. Oke, kemudian ada kecemasan berat. Kecemasan berat ini biasanya sudah mulai ada panik ya, sampai menangis. Ada yang sampai menangis? Ada ya. Nah, itu juga bisa dikatakan kecemasan berat, sampai diare tadi, sampai mual ya, itu sudah tanda-tanda kecemasan berat. Dia sudah tidak bisa berpikir secara rasional ya. Kemudian ada kecemasan panik ya, ini yang sudah pasiennya benar-benar tidak bisa berkonsentrasi, sampai ngeblank, tidak bisa ngapa-ngapain, sesak nafas juga. Nah, ini biasanya pasien dengan kecemasan panik ini sudah sampai pingsan ya. Itu untuk tingkat kecemasan. Oke, selanjutnya ini tata laksananya ada farmakologi dan non farmakologi. Kalau yang farmakologi untuk kecemasan yang tingkatannya sudah berat dan panik. Kalau yang non farmakologinya itu bisa dari tingkatan cemas yang ringan sedang ya. Nah, jadi kalau yang panik sama berat sudah tidak mempan lagi kalau hanya dengan non farmakologi. Non farmakologinya banyak dengan CBT ya, atau cognitive behavior therapy, terapi relaksasi ya. Kita pernah belajar terapi relaksasi otot progresif ya, kemudian relaksasi nafas dalam. Nah, itu bisa diterapkan juga untuk pasien dengan kecemasan itu ya. Kemudian ada psikoedukasi juga ya, kita memberikan edukasi, misalnya tadi takut ini itu. Nah, kita berikan edukasi, misalnya jangan berpikiran negatif terlebih dahulu, harus berpikiran besok si A-nya baik-baik semua, misalnya seperti itu ya. Kemudian terapi seni, musik dan aktivitas atau terapi modalitas yang lainnya, misalnya pasiennya punya kemampuan positif yang dimiliki, misalnya menari, bikin karya seni, misalnya menggambar. Nah, itu bisa diterapkan juga untuk mengurangi ansietas ya. Nah, untuk farmakologinya tentu kita tidak bisa sebagai perawat tidak bisa memberikan farmakologi secara mandiri, harus tindakan kolaboratif ya. Nah, nanti untuk farmakologinya bisa kita berikan misalnya antidepresan dan yang lain sebagainya ya.
Nah, ini untuk analisa data pada pasien dengan kecemasan ya, sesuai dengan panduan 3S ya. Nah, di sini ada dari segi subjektifnya, pasien merasa bingung, khawatir dengan masalah yang dihadapinya, kemudian ada sulit berkonsentrasi. Kemudian DO-nya tampak gelisah, tampak tegang, dan ada kesulitan buat tidur. Sehingga untuk diagnosa keperawatan yang mungkin munculnya ansietas atau kecemasan ya. Nah, ini untuk luarannya itu SLKI-nya itu sesuai yang kita harapkan dari kasus ini, dari ansietas ini, berarti harapannya ansietasnya bisa menurun ya tingkatannya, misalnya dari sedang menjadi dari berat menjadi sedang misalnya, seperti itu. Nah, untuk rencana tindakannya bisa dengan reduksi ansietas dan terapi relaksasi. Nah, reduksi ansietas kita melakukan pengkajian ansietasnya dulu, penyebabnya apa yang sudah dilakukan, menyiapkan lingkungan yang sudah nyaman ya misalnya. Kalau relaksasinya nanti tadi kita ajarkan misalnya relaksasi nafas dalam, relaksasi otot progresif. Nah, itu bisa kita ajarkan dengan pasien ansietas ya. Oke, di sini ada kasus ya. Di sini ini kasusnya ibu pengabdian masyarakat. Ada Nyonya S, usianya 68 tahun, sudah 4 tahun tinggal di panti werda atau panti sosial ya. Nah, saat ini Nyonya S itu mengalami stroke dan sulit untuk melakukan ADL atau aktivitas daily livingnya ya. Berbicaranya pelo atau tidak jelas. Kemudian Nyonya S sering terbangun ketika tidur. Terkadang juga sulit untuk memulai tidur kembali. Misalnya sudah tidur, tiba-tiba bangun, sulit lagi buat tidurnya. Nyonya S sering merasa khawatir kalau umurnya tidak panjang lagi. Menurut perawat, Nyonya S sering terlihat melamun dan sulit berkonsentrasi ketika sedang diajak berbicara. Nah, kita kira-kira apa diagnosa keperawatannya? Yes. Ansietas. Oke, silakan dianalisa terlebih dahulu, kemudian nanti ada satu orang yang bisa menjelaskan di depan ya. Oke, siapa yang akan menjelaskan ke depan kira-kira? Iya, silakan. Siapa namanya? Nurul. Nurul, ke depan ya. Jelaskan, kira-kira diagnosanya apa saja, atau salah satu saja diagnosa utamanya, dan tentukan rencana tindakannya ya. Oke. Oke, sini lagi, ke sini. Oke. Diagnosa yang pertama prioritasnya yaitu ansietas. Ansietas. Mana analisa datanya yaitu yang pertama data subjektif yaitu pasien mengatakan merasa khawatir kalau umurnya tidak panjang. Terus DO-nya pasien tampak berbicara pelo atau tidak jelas. Okay. Nah, di sini ada harapan yang diharapkan pasiennya itu kriteria hasilnya perilaku gelisah menurun, konsentrasi membaik. Lalu di sini saya intervensinya yaitu akan melakukan yang pertama reduksi ansietas seperti mengkaji tingkat kecemasannya seperti apa, mulai dari sedang, ringan, berat, dan yang kedua itu terapi relaksasi seperti napas dalam dan relaksasi otot progresif seperti itu. Oke, terima kasih Nurul ya. Oke, kita berikan aplaus buat Nurul ya. Oke, bagus sekali ya, tadi Nurul sudah menyampaikan diagnosa prioritasnya. Memang dari kasus ini ada beberapa masalah ya. Nah, yang pertama itu adalah ansietas. Pasiennya itu ada masalah gangguan tidur tadi ya. Kemudian pasiennya sudah jelas sering merasa khawatir. Khawatir kan bahasa lain dari cemas ya. Sering merasa khawatir kalau ternyata umurnya tidak akan panjang lagi karena kondisi stroke-nya tadi ya. Itu. Kemudian pasiennya sering terlihat melamun, konsentrasinya menurun. Nah, itu bagian tanda-tanda dari ansietas. Nah, untuk intervensinya tadi ada reduksi ansietas ya, kita mengkaji ansietas dan lain sebagainya. Kemudian yang keduanya dengan relaksasi otot progresif dan tarik nafas dalam. Oke, bagus sekali. Mungkin ada yang keberatan dengan diagnosa ansietas tadi?
Sepakat ya. Oke, bagus sekali. Tadi untuk Nurul sudah menjelaskan terkait diagnosa keperawatannya dan rencana intervensinya ya. Oke. Dari yang sudah tadi dijelaskan oleh Nurul bahwa ansietas itu memang biasa terjadi pada lansia ya. Lansia itu mudah sekali mengalami yang namanya kecemasan, apalagi lansia yang tinggal di panti ya, terutama yang dia tidak bersama dengan keluarganya ya. Berdasarkan hasil penelitian itu memang yang menjelaskan ada tingkat kecemasan lansia lebih tinggi itu lansia yang tinggalnya di panti werda atau panti sosial dibandingkan lansia yang tinggal di rumahnya atau di komunitas ya. Nah itu ternyata tingkat ansietasnya lebih tinggi yang tinggal di panti ya. Itu jadi memang lansia-lansia itu rentan sekali mengalami ansietas, makanya dia tadi sulit tidur ya, terus ada penurunan nafsu makan juga biasanya ya itu. Oke, mungkin itu ya sekilas pembelajaran hari ini tentang ansietas. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Ada yang ingin ditanyakan? Ayo. Siapa yang ingin bertanya? Siapa? Ayo. Naya? Belum? Novi? Terutama yang, ya silahkan. Tadi kan kata ibu kebanyakan kan lansia. Yang kalau untuk remaja sendiri apakah bisa terjadi gitu Bu? Tapi yang kecemasan yang parahnya gitu kan kalau misalnya yang ringan kan kayak masih bisa diobati, kalau yang tingkatan yang ini paling tinggi. Oke. Ya, oke. Biarpun ini lebih sering terjadinya pada lansia, tidak menutup kemungkinan terjadi pada remaja juga. Banyak faktor penyebabnya, mulai dari tadi ada kan gaya hidup misalnya ya. Nah, pernah lihat kasusnya Marsanda yang dia ada bipolar juga. Nah itu juga salah satu contohnya ya, bahwa dia sebenarnya ada masalah kayak dia mengatakan kalau misalnya dia sebenarnya ada stresor yang membuatnya dia merasa khawatir sampai itu selain dari tadi gaya hidupnya, bisa jadi karena penyakit penyertanya ya, psikologisnya, yaitu bipolarnya tadi. Itu banyak sekali mungkin teman-teman sering melihat influencer yang dia ada masalah mental health ya. Nah sampai dia bipolar, sampai dia mungkin manik ya, itu banyak sekali. Misalnya yang rame lagi yang dia punya mental health itu kayak Aukarin ya, mungkin teman-teman juga pernah nggak asing lagi dengan influencer seperti itu. Jadi sebenarnya untuk kasus yang paling sampai dia panik, sampai dia pingsan itu banyak ya untuk remaja-remaja. Misalnya dia merasa tidak bisa mengikuti gaya hidupnya yang sekarang, itu juga bisa menyebabkan dia kecemasan atau ansietas ya. Segala macam tindakan bisa dilakukan. Ada lagi? Cukup? Oke. Ya, Ibu ingatkan kembali nanti jangan lupa absen di grid ya, karena sudah Ibu buka. Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, mungkin sekian untuk pertemuan kali ini ya terkait ansietas. Untuk pertemuan selanjutnya di minggu depan kita akan membahas, sudah lihat RPS-nya? Asuhan keperawatan pada pasien dengan ketidakberdayaan ya dan kehilangan. Nanti silahkan dipersiapkan oleh teman-teman untuk pertemuan selanjutnya. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, kita akhiri dulu dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.